Paman Nabi Muhammad yang hidup di masa kerasulan ada 4 orang. 2 orang beriman kepada risalah Islam dan 2 lainnya kufur bahkan menentang. 2 orang yang beriman adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. 1 orang menolong dan menjaganya, tidak menentang dakwahnya. Namun ia tidak menerima agama Islam yang beliau bawa. Dia adalah Abu Talib bin Abdul Muthalib. Dan yang keempat adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ia menentang dan memusuhi keponakannya. Bahkan menjadi tokoh orang-orang musyrik yang memerangi Nabi Muhammad. Nama terakhir ini kita kenal dengan Abu Lahab. Dan Al-Quran mengabadikannya dengan nama itu. Lewat film dan gambar-gambar, Abu Lahab dikenalkan dengan perawakan jelek, tidak tampan, dan hitam. Sehingga kesan garang seorang penjahat begitu cocok dengan penampilannya. Namun, sejarawan meriwayatkan bahwa Abu Lahab adalah sosok yang sangat putih kulitnya. Seorang laki-laki tampan dan sangat cerah wajahnya. Demikianlah orang-orang jahiliyah mengenalnya. Pelajaran bagi kita, Abu Lahab memiliki nasab yang mulia, yaitu seorang Quraisy, paman dari manusia terbaik dan rasul yang paling utama, Nabi Muhammad. Memiliki kedudukan di tengah kaumnya, memiliki paras yang rupawan. Namun semuanya tidak ada artinya tanpa keimanan. Allah hinakan dia dengan mencatatnya sebagai seorang yang celaka dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Dan dibaca oleh manusia hingga hari kiamat. Sementara Bilal bin Rabah, seorang budak yang berkulit hitam, tidak pula tampan, dan jauh dari kedudukan serta kemapanan. Namun Allah muliakan dengan keimanan. Oleh karena itu, janganlah tertipu dengan keadaan. Tentunya kita semua sudah mengetahui salah satu musuh dan paman kandung dari Rasulullah, yang bernama Abu Lahab. Dia merupakan sosok yang selalu menghalangi jalan Nabi Muhammad saat menyampaikan dakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Hal-hal keji selalu ia lakukan, seperti salah satunya saat fajar mulai terbit. Abu Lahab akan meletakkan kotoran manusia di depan pintu rumah Rasulullah. Hal itu ia lakukan demi membuat Nabi Muhammad mengurungkan niatnya dan menutup pintunya agar tidak melakukan dakwah Islam. Tapi tidak disangka-sangka, sosok kejam seperti Abu Lahab kelak akan mendapatkan kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meringankan siksa kubur Abu Lahab setiap hari Senin, yakni pada hari kelahiran Rasulullah. Dikisahkan pada suatu hari saat hari kelahiran Nabi Muhammad, 12 Rabiul Awal, Suwaibah datang kepada Abu Lahab yang merupakan tuannya, sembari memberikan kabar mengenai kelahiran keponakannya yang bernama Muhammad. Abu Lahab yang mendengarnya pun langsung bersuka cita sampai melompat riang gembira. Abu Lahab terus meneriakkan kata-kata pujian atas kehadiran keponakan barunya tersebut sepanjang jalan. Sebagai bentuk kebahagiaannya, Abu Lahab pun mengundang para tetangga serta kerabat dekat untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Bukan hanya itu saja, ia berkata kepada budaknya, Suwaibah, di depan para undangan perayaan tersebut, bahwa Abu Lahab akan memerdekakan Suwaibah. Ahai Suwaibah, sebagai tanda syukurku atas kelahiran keponakanku, anak dari saudara laki-lakiku Abdullah, maka dengan ini kamu adalah lelaki merdeka mulai hari ini. Seru Abu Lahab dengan senyum lebar di hadapan para undangan pada perayaan tersebut.
Walaupun di kemudian hari saat Nabi Muhammad ingin menyebarkan ajaran agama Islam, Abu Lahab ini sifatnya sangat berbeda atau sangat bertolak belakang, di mana dia merupakan orang terdepan yang terus menghalangi jalan dakwah Nabi. Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan kufur dan tetap jadi penentang ajaran Islam. Tetapi saat ia menemui ajalnya, Allah masih bermurah hati memberikan keringanan siksa kubur bagi Abu Lahab. Kisah ini disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas bermimpi, dan di dalam mimpinya, Ibnu Abbas menanyakan kepada Abu Lahab tentang keadaannya. Maka Abu Lahab menjawab, "Setelah aku wafat, aku tidak melihat akan adanya suatu kebaikan yang menghampiriku, kecuali aku diberi minum dan diringankan siksaku setiap malam Senin, sebab aku sudah memerdekakan budakku Suwaibah." Kisah ini disebutkan para ulama hadits dan sirah. Disebutkan oleh Imam Abdur Razak Al-San'ani dalam kitab Al-Musannaf, Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Dari kisah ini kita belajar bahwa orang yang dilaknat dalam Al-Quran saja mendapat berkah karena bahagia menyambut kelahiran Nabi. Maka kita sebagai Muslim hendaknya dapat lebih bersuka cita lagi dalam merayakan hari lahir Rasulullah. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe.